Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah memberikan pujian. Setelah melakukan suatu pelayanan dengan baik, apakah Anda pernah mendapatkan pujian? Bagaimana perasaan Anda? Sebaliknya, pernahkah Anda menyatakan pujian yang tulus atas pelayanan seseorang? Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye beroleh milik pusakanya terlebih dahulu sebelum menyeberang sungai Yordan, dengan syarat bahwa kaum laki-laki mereka akan ikut menyeberang dan berperang melawan penduduk Kanaan. Walau hal itu mereka janjikan kepada Musa, namun mereka tetap setia melakukannya di bawah kepemimpinan Yosua. Setelah semua suku Israel beroleh tanah pusaka, Yosua pun mengumpulkan mereka. Yosua memuji kesetiaan dan solidaritas, juga kepatuhan mereka kepada Musa dan Yosua. Dan tentunya kepada Tuhan sendiri, ayat 3. Lalu Yosua mengizinkan mereka kembali ke tanah pusaka mereka di seberang sungai Yordan itu, dengan pesan agar mereka tetap setia kepada Tuhan, dan Yosua memberkati mereka dan melepas kepergian mereka, satu momen yang penuh haru dan bahagia. Mengungkapkan pujian atas apa yang dilakukan seseorang adalah bentuk penghargaan bahwa apa yang dilakukannya memiliki dampak yang baik, bukan hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Banyak orang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia. Namun jika mereka beroleh pujian yang tulus, itu tentu membesarkan hati serta menyemangati mereka untuk terus melakukan hal yang terbaik. Mari terus belajar menghargai pelayanan orang lain dan memberikan pujian yang tulus kepada mereka. Pujian yang tulus patut kita ungkapkan kepada orang-orang yang telah melayani kita dengan baik. Oke. Judul renungan kita pada hari ini adalah kesetiaan terhadap perintah Tuhan. Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Lalu Yosua memanggil Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang, Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lebih pula, ketika Yosua melepaskan mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ya, untuk mengerti perikop ini ada baiknya kita lihat geografis sekali lagi, jadi pembagian wilayah daripada suku Israel. Jadi suku Israel itu dibagi sisi timur dan sisi barat. Sisi timur ini terlebih dahulu sudah bisa direbut dan didiami oleh suku Manasye, suku Gad, dan suku Ruben. Nah, jadi letaknya ada di sini ya, di sisi ini, sebelah kanan. Sungai Yordannya itu ada di sini. Jadi dia mengalir dari Danau Kineret, Tiberias atau Danau Galilea, terus turun menuju ke Dead Sea atau Laut Mati. Kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan.
Ayat kedua ini poin pentingnya gini ya. Kamu telah memelihara, kamu itu 3 orang suku tuh ya. Telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Mari kita analisa dulu dari sisi suku Ruben, Gad, dan Manasya. Mereka adalah suku-suku yang setia menaati janji kepada Musa, gitu ya. Saudara, kita lihat janjinya pada Musa itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di Bilangan pasal yang ke-22 ayat 29. Kita lihat gini ya, ini Musa pada waktu masih hidup ya. Kata Musa kepada mereka, "Jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semua orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik." Tanah Gilead itu yang mana? Tanah Gilead itu ini ya. Tanah Gilead adalah tanah di sebelah timur sungai Yordan. Ini ya, ini ya, kita lihat ya. Jordan River. Panjangnya kayak gini. Nah, cabang-cabangnya dari sungai Yordan ini ada Yarmuk River. Kemudian ada sungai Yabok River. Kemudian di sisi sini setelah Dead Sea ada namanya Amon River, gitu ya. Karena di sini kekuasaannya Moab dan Amon di sebelah sini ya. Oke. Jadi Gilead itu adalah tanah yang sama seperti yang kita lihat ini. Jadi sukunya wilayah Manasya, Gad, dan Ruben ini ya. Oke, kita sambung. Bilangan 22 ayat 30. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Yang disebut tanah Kanaan itu tanah sebelah kiri daripada sungai Yordan. Nah, kalau misalkan 3 suku itu tidak mau maju, maka pembagian Israel ya cuma sebelah kiri tok. Nah, tetapi ayat 31 ngomong gini ya. Tapi Bani Gad dan Ruben menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Nah, ini ya janjinya mereka. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami, tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan ini. Jadi artinya gini, Gad dan Ruben itu pengen daerah yang ada di seberang sungai Yordan. Nah, ketika saudara-saudara mereka tuh mau merebut Kanaan, maka mereka tidak segan-segan akan menyeberang lagi dengan bersenjata ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat frase di seberang sungai Yordan. Seberang sungai Yordan, ini kan kita jadi masalah ya. Maksudnya, seberang sungai Yordan itu bisa dilihat dari sisi sini, atau dilihat dari sisi sini. Nah, yang dimaksud seberang dari sungai Yordan itu mana? Seberang dari sungai Yordan yang dimaksud adalah di daerah sebelah timur, daerah sebelah sini. Jadi, kalau Manasya, Gad, dan Ruben, ini disebut seberang sungai Yordan. Karena titik tolaknya itu adalah Kanaan. Itu ya. Nah, itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang yang tinggal di seberang sungai Yordan. Karena tinggal di seberang sungai Yordan, maka untuk membantu Kanaan, otomatis mereka juga akan menyeberangi daripada sungai Yordan. Itu penjelasan secara geografis supaya kita semua tidak bingung. Ayat 33. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, Ruben, dan yang setengah suku Manasya, seperti yang gambar kita tadi, kerajaan Sihon, orang Amori, kerajaan Og, Raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dan daerah-daerah di setiap kota itu. Itu ya. Oke, Anda dikenal sebagai apa? Nah, ini masih ayat 2. Pada waktu saya membahas ayat ini, ada yang menarik ya. Dikatakan ini, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Terus kasih keterangan, hamba Yahweh itu. Ada penjelasannya. Saudara pernah berpikir enggak? Jikalau suatu saat saudara tidak ada di bumi ini lagi,
alias sudah kembali ke rumah Bapa, maka seperti apakah orang-orang di sekitar Anda itu akan mendeskripsikan saudara? Karena belajar daripada Musa, Musa juga bukan pribadi yang sempurna. Dia pasti pernah merasakan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang luar biasanya adalah Musa ini dikenal sebagai hamba Yahweh, hamba Tuhan. Saudara, jangan sampai ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, maka kita dikenal sebagai hamba iblis, atau titisan iblis, atau perkataannya seperti iblis, atau perilakunya licik seperti ular. Misalkan seperti itu. Wah, repot ya. Dan puji Tuhan, Musa dikenal sebagai hamba Yahweh, hamba Tuhan. Apakah nanti saudara akan dikenal sebagai hamba Tuhan? Yaitu seorang yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan seumur hidupnya di dunia ini? Coba renunganlah hal yang tersebut. Hal yang demikian. Nah, ini yang penting ya, pujian terhadap ketiga suku ini. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu. Ini penting. Jadi adanya solidaritas terjadi dan dipraktekkan oleh suku Gad, Ruben, dan Manasye Timur. Apa yang menyebabkan mereka tidak meninggalkan saudara-saudaranya? Ini kan penting sekali ya. Mereka tidak meninggalkan karena ini ya. Ini luar biasa ya. Dikatakan, kamu setia memelihara perintah Yehova Allahmu kepadamu. Jadi yang membuat mereka solidaritas, itu karena mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa mereka akan membantu saudara-saudaranya untuk membasmi suku-suku di Kanaan. Jadi mereka memelihara daripada perintah-perintah Yehova. Jadi perilaku mereka diatur oleh perintah Tuhan. Saudara, jikalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita diatur oleh siapa? Apakah benar selama ini perilaku kita itu diatur oleh Yehova? Atau kita hidup dengan ya sakarepnya sendiri. Sak suka-sukaku aku hidup. Gak ngurus orang lain bilang apa, pokoknya aku pengen hidup kayak gini. Mau apa lu? Apa seperti itu? Kalau misalnya seperti itu, berarti yang menjadi raja dalam hidupmu adalah kamu. Bukan Tuhan, bukan Yehova. Dan jikalau orang yang seperti itu, tidak akan pernah dikenal sebagai seperti Musa, hamba Yehova itu. Oke? Ayat 4. Tetapi sekarang Yahweh Elohimmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan kepada mereka. Jadi ini luar biasa ya, sekalipun bangsa Israel itu berperang melawan bangsa Kanaan. Tetapi dalam meraih kemenangan dan prestasi, mereka tetap meninggikan nama Tuhan. Mereka tetap ngomong loh, Yahweh Elohimmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Jadi tetap senantiasa nama Tuhan, nama Yehova itu yang ditinggikan oleh bangsa Israel. Karena tiga suku ini menepati janji, maka mereka berhak pulang ke tanah mereka masing-masing. Gitu ya. Dan ini pesan yang paling utama. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Perintah hukum apa yang diperintahkan Musa kepada bangsa ini, atau setidaknya kepada tiga suku ini? Yaitu mengasihi Yehova, Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, artinya mensandarkan setiap keputusan dan hidupmu kepada Dia. Berbakti artinya beribadah kepada Dia, mempersembahkan korban yang benar, tidak mempersembahkan korban kepada dewa-dewa lain atau dewa-dewa asing. Hanya berbakti menunjukkan ibadahnya, sembah sujudnya hanya kepada Yehova.
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini penting sekali. Kenapa kok pesan ini disampaikan ya? Karena daerah mereka tuh jauh dari pusat pemerintahan bangsa Israel yang terletak di Hebron atau Yerusalem. Jadi ini penting sekali karena dunia dulu dengan dunia sekarang beda. Kalau sekarang diatur melalui komputer atau internet selama ada jaringan masih bisa. Tapi dulu kan belum ada internet, belum ada jaringan. Jadi susah sekali kan untuk melakukan pengontrolan untuk daerah-daerah yang jauh. Intinya seperti itu. Itulah sebabnya pesan-pesan kerohanian itu yang ditekankan bolak-balik oleh Yosua dan dia mencontoh pemimpin yang terdahulu yaitu Musa. Terus ayat 6 dikatakan, lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasya yang setengah itu diberikan Musa bagian mereka di Basan. Basan itu daerah sini ya, Basan. Ini ya. Ini daerah Basan. Kemudian suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat Sungai Yordan. Jadi kalau ngomong sebelah kiri, itu frasenya ngomong sebelah barat Sungai Yordan. Tapi kalau ngomong yang sebelah timur, biasanya frasa yang digunakan adalah negeri yang di seberang Sungai Yordan. Gitu ya. Oke. Nah ini lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka. Jadi Yosua ini memberkati mereka, mengucapkan terima kasih karena mereka telah menolong dia, mendukung dia. Walaupun seharusnya secara sah tanah leluhur itu sudah, tanah jarahannya itu yang Manasya Gad ini sudah fix gitu ya, ada di sana. Tapi mereka tidak mau berdiam diri, melihat saudara-saudaranya berperang sendiri, bahkan mereka membantunya. Dan bantuan mereka itu sangat berarti, membuat Kanaan bisa dikuasai oleh ke-9 suku yang lain atau 10 suku yang lain karena Manasyanya itu kan pecah jadi 2 ya. Jadi Manasya Barat dan Manasya Timur. Seperti itu. Dan kalau kita renungan sehari-hari, kita perhatikan baik-baik. Yosua ini memberikan pujian, berkat kepada mereka sebagai rasa terima kasihnya gitu ya. Nah, kapan terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah melayani Tuhan dengan baik? Kapan itu? Ya toh? Ini penting sekali ya. Karena apa ya? Karena mau membiasakan diri kita untuk memuji orang lain. Seringkali mulut kita tuh kebanyakan menggunjingkan orang lain atau ngerasani gitu ya. Julid terhadap orang lain itu lebih sering rasanya ya. Daripada memberikan pujian kepada orang lain. Nah kalau ini terjadi, maka mulut yang satu keluar berkat, mulut yang satu keluar kutuk. Tidak boleh. Nah jadi kita harus menjaga benar-benar bagaimana kita berbicara. Nah bagaimana kita bisa menjaga mulut kita kalau hati kita belum bersih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya bukan perilaku kita di hadapan orang lain, tetapi yang paling penting itu adalah roh yang ada di dalam dirimu. Itu sudah roh kudus atau roh kudis. Gitu loh. Nah, rohnya masih kudis, repot. Ini harus roh kudus. Kalau roh kudus itu ada di dalam hidupan kita, maka kata-kata yang kita ucapkan itu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Benar nggak? Sama seperti ini. Yosua rohnya penuh roh kudus. Jadi dia bisa memuji dan memberkati daripada suku Manasya, suku Gad, dan suku Ruben. Dan ayat 8 dikatakan, ia berkata kepada mereka, pulanglah ke kemahmu, dan pesannya lagi ya, bagilah dengan saudara-saudaramu, jarahan yang dari musuhmu. Berbagi itu indah. Jadi maksudnya jangan diambil sendiri. Memang yang berperang adalah orang-orang itu. Tetapi membagi berkat terhadap sesama adalah hal yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa hati kita tidak melekat pada harta rampasan itu. Kalau seseorang itu tidak mau berbagi,
maka itu menunjukkan hatinya melekat kepada harta rampasan itu. Itu loh. Ini melatih jiwa roh supaya berbagi dan membuang daripada rasa keegoisan diri sendiri. Jadi pelajaran pada hari ini Yosua dalam hal mendidik daripada ketiga suku ini adalah pada saat mereka ada di dalam roda kehidupan yang paling atas, mereka tetap harus berbagi kepada orang lain, bukannya sombong, bukannya menimbulkan gap bagi orang-orang suku-sukunya sendiri, tetapi berbagi jarahan itu adalah menunjukkan bagaimana mereka tidak egois dan hatinya tetap dikuasai oleh Tuhan senantiasa. Oke, renungan kita pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.